Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita diberikan banyak umur untuk hari ini, Selasa 17 September 2024. Kita dapat tidur dengan nyenyak, bangun tubuh yang sehat. Sebelum kita beraktivitas, mari kembali kita rutin membangun hubungan sehat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Allah saya sampaikan, dan kita berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini, karena apapun setiap langkah hidup kita berserah total kepada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan akan menyertai hari-hari depan hidup kita, ada bersama dengan Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu yang sakit, kita percaya Tuhan akan tolong. Di antara Bapak Ibu punya pergumulan hidup, apapun persoalan hidupmu, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Seperti Ruth, pada waktu peristiwa Ruth Naomi, suaminya meninggal, semuanya meninggal. Secara manusia tidak punya harapan, tapi berserah total kepada Tuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar, dan akhirnya berjumpa dengan Boas. Oleh karena itu mari pagi ini nanti kita membaca Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18. Begitu indah kita baca firman Allah supaya kita makin percaya kepada Tuhan. Hari depan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Ku tahu siapa yang pimpin, Yesus yang pegang hidupku. Ku tahu siapa yang pimpin, amin, haleluya, hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya hanya dari Tuhan Yesus, terencana sempurna, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, haleluya. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku,
Amin, haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami rindu akan firman-Mu. Isi hidupku Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu. Peganglah hidupku ya Yesus. Ampunilah semua dosaku. Amin. Kuserahkan semuanya hanya pada Tuhan Yesusku. Haleluya. Ku percaya padanya. Hanya Yesus yang sanggup tolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kuasailah hidupku. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus ajar aku Bapa, untuk aku berjalan dalam firman-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta sama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tanggal 17 September 2024. Kita makin mendekati hari akhir di tanggal 30 September. Kita berterima kasih karena setiap langkah hidup kita Tuhan yang atur. Serahkan hidup di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan Nama-Mu. Amin. Berarti jadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita, sentral di atas segala kali. Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu pada pagi hari ini, mungkin ada yang di antara Bapak yang sakit di rumah sakit, berdoa di dalam nama Yesus, yakin Tuhan tolong dan sembuhkan. Apapun pergumulan seberat apapun, hanya Yesus yang sanggup tolong. Sebab percayakan firman Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang penting katakan di sini, bulatkan hatiku untuk takut akan Nama-Mu. Tunjukkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, biar sepanjang hari ini Bapak Ibu akan beraktivitas dalam pekerjaan di kantor, dalam pelayanan apapun juga, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sebagai Raja berkuasa, berotoritas di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita berurutan, puji Tuhan. Kemarin kita baca Rut pasal 2 selesai. Puji Tuhan, kita sekarang pagi ini baca Rut pasal 3. Besok Rut pasal 4 adalah pasal yang terakhir. Karena Rut hanya 4 pasal, saudara ya. Kita bersyukur sama Tuhan kalau atas izin Tuhan kita berikan kesehatan, kita makin mengertikan firman Tuhan, supaya makin dewasa kita di dalam Tuhan, dan makin kita lebih dalam dengan Yesus. Seperti Rut punya masalah sewaktu ditinggal oleh suaminya, anak daripada Naomi. Naomi juga ditinggal suami Elimelek. Berarti hanya berdua dia. Tidak tahu masa depannya seperti apa. Dia tidak tahu kan jumpa dengan Boas. Semuanya Tuhan yang atur. Yang penting mari sikap hidup kita ini harus benar. Kualitas hidup kita harus benar. Seperti Rut. Rut memiliki hati kualitas yang setia, lurus di hadapan Tuhan. Dia punya sifat ketaatan. Seperti yang saya terangkan, ada 5 karakter harus kita miliki. Yang pertama punya cinta kasih. Rut punya cinta kasih terhadap Naomi. Vertikal dan horizontal. Vertikal disebut nama Tuhan. Dan horizontalnya dia setia kepada mertuanya Naomi. Dan dia punya sifat taat. Dia punya sifat rendah hati. Dia taat, nurut. Apa yang diperintahkan Naomi, dia lakukan. Mari kita baca. Dan keempat, dia memiliki sifat setia. Dan kelima, dia berpegang kepada kebenaran di pihak Tuhan. Sebut bicara Allah, Tuhan. Ya, Tuhanmu, Tuhanku. Berarti dia komit untuk andalkan Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Ya, dia tidak main-main loh. Dia tidak mencari laki-laki yang lain. Ya,
Dia betul menurut apa yang dikatakan Naomi. Mari kita baca ya. Sekarang Rut pasal 3. Kitab Rut pasal 3. Rut dan Boaz di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Tempat perlindungan apa? Maksudnya supaya punya masa depan. Cari calon, saudara ya. Jadi bagi janda-janda masa lalu itu tempat perlindungan supaya hidup ya, supaya dapat memiliki masa depan yang lebih baik ya. Karena itu Naomi sayang kepada Ruth, karena itu anaknya ya, supaya betul memiliki calon suami. Nah, jadi ini ya tempat perlindungan ya. Maka sekarang bukankah Boas, nah ya, yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau teman itu adalah sanak kita, dia pada malam ini menampil jelai di tempat pengirikan. Jadi Naomi tahu bahwa kebiasaan Yahudi kalau dia punya kebun ya, kebun ladang gandum, itu menjelang musim panen, itu pasti pemiliknya dia akan jaga dia di dekat kebun itu ya, untuk melindungi dari para pencuri ya, dilindungi dari segala wabah penyakit dia sendiri, karena menjelang panen dia pasti ada di situ. Maka dikatakan tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan. Coba, ini nasihat Naomi baik sekali ya, supaya berjumpa dan puas tapi malam-malam supaya tidak ketahuan. Ini hikmat dari Tuhan. Jadi saya percaya semua asal benar. Kita berharap kepada Tuhan, berserah setiap langkah hidup kita, berserah setiap apa yang akan kita rencanakan, setiap apa yang hendak kita kerjakan, selalu minta pimpinan Tuhan ya, supaya Tuhan campur tangan sehingga bukan kita lagi tapi ada tangan Tuhan kan menyertai di sini. Naomi memberikan nasihat kepada Rut, dan Rut itu punya sifat taat. Mari baca berikut ayat keempat. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ini ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaring di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Ini lihat, sifat Rut itu berarti punya sifat taat. Dia rendah hati, dia setia, dia cinta, lengkap dia, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini semua bayangan daripada gereja Tuhan yang taat. Rut ini bayangan daripada gereja Tuhan yang taat ya. Mari kita minta sama Tuhan supaya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan milikilah sifat lima ini. Tadi sudah saya katakan, cinta kasih, vertikal horizontal. Kedua, sifat taat. Jangan menjadi jemaat yang bandel, jangan menjadi hamba Tuhan yang bandel, jangan. Tapi mari memiliki sifat ketaatan. Dan ketiga, sifat rendah hati. Orang kalau tidak rendah tidak punya sifat taat. So. Untuk itu mari kita memiliki sifat rendah hati seperti Yesus. Yesus memiliki sifat rendah hati. Matius 11:29. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini sifat dari Tuhan Yesus ya. Dan keempat, sifat setia Rut. Ya. Yang kelima, hidup di dalam kebenaran, kekudusan. Situ pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuan kepada. Coba ini. Rut punya sifat, dia taat betul, konsekuen, konsisten. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk memberikan diri tidur pada ujung timbunan jala itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapnyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringnya di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan barang di sebelah kakinya. Di berbaring sebelah kaki, bicara rendah hati, di sebelah kaki. Bukan di sebelah kepala, di sebelah kaki. Kaki tempat tumbuhan kehidupan. Berarti Rut rendah hati. Ini memang itu tradisi dari Yahudi sudah ya. Jadi perempuan ya, jadi harus berbaring di sebelah kaki. Bukti rendah hati. Dia taat ya. Berkatanya ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Coba ini bicara. Aku Rut, hambamu. Wah, ini pasti tersentuh hati Boas. Dibicara hambamu, rendah hati ya. Kembangkan kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Wah, dia rendah hati. Dia berserah total kepada Boas. Dia menunjukkan kembangkan sayapmu. Ini bukti rendah hati. Ya, di ayat ke-9, kembangkan sayapmu.
ya, melindungi hamba-Mu. Yang dimaksud dengan sayap-Mu ini adalah ujung mantel Boas. Jika Boas menuruti permintaan Rut, hal itu akan menjadi tanda bahwa dia setuju untuk menikahi Rut. Ya, jadi ini Rut dengan sikap yang rendah hati, saudara. Ya, tentu saya yakin kalau orang rendah hati memiliki sifat dari Yesus, Tuhan lihat hati. Setiap langkah hidup kita, Tuhan lihat hati, saudara. Pasti Tuhan buka jalan, ya. Terus apa? Bertanyalah, siapa kau ini? Jawabnya, aku Rut hamba-Mu, ya. Lalu kata, ini berkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali ini. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ini pernyataan dari Boas. Pada Rut kalau punya sifat bandel, bisa aja dia cari laki-laki lain, so, yang muda, yang sesuai dengan kenangnya. Tapi Rut tidak demikian. Tapi Rut dia punya sifat rendah hati. Apa yang berikan Naomi? Karena dia ingin berusaha menyenangkan hati Naomi. Demikian kehidupan kita. Mari kita berusaha hidup memiliki karakter yang baik, menyenangkan hati Tuhan Yesus, ya. Lalu oleh sebab itu ayat 11, ya. Oleh sebab itu anakku, jangan takut, segala yang kau katakan akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik. Nih, Rut disebut seorang perempuan yang baik-baik, ya. Dari Boas sudah menilai Rut seorang yang baik, jadi hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka aku yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup berbareng saja tidur sampai sini. Ya, memang dalam tradisi Yahudi ada istilah menebus, saudara. Karena ini masih keluarga. Tapi Boas itu dia rendah hati juga. Ini sifat yang baik sekali, saudara. Boas juga memiliki sifat seorang pria yang takut akan Tuhan, rendah hati. Dia ikutin aturan main. Persilakan ada orang yang akan menebus dia. Kalau tidak ada, baru yang akan menebus. Berarti konsisten. Dia sikap yang gentleman, baik sekali. Mari di sini kita belajar, ya, memiliki sifat Rut dan seorang laki-laki seperti Boas yang hidupnya takut akan Tuhan, yang ikutin firman Tuhan. Jadi berbareng ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangun ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, jangan diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengedikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu, dan tadakan itu. Lalu tadakannya selendang itu. Kemudian takarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sudah pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu ceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai itu diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Ayat 18 yang terakhir, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara itu pada hari juga. Amin. Di sini ada kata angka 6, saudara. 6 itu bicara angka manusia. Artinya kita berserah total kepada Tuhan. Seluruh kekuatan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Yang 6 takar jala itu diberikan kepadaku. Jadi semua kekuatan sumber kita, ya, kalau kita andalkan kekuatan 6, serahkan kepada Tuhan. Ada angka 6. 6 itu angka manusia. Artinya serahkan semua angka kekuatan kita kepada Tuhan. Semua kekhawatiran kita, semua masalah pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kalau kita berserah total kepada Tuhan, seperti Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan bertindak. Dan saya percaya pagi ini bukan secara kebetulan kita baca Rut pasal 3. Supaya apa menjadi masalah, kekhawatiran kita angka 6, kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Sebab hanya Yesus yang mengatur masa depan hidup kita, bukan letak pada kekuatan kita, tapi hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu siapa yang pimpin, amin, haleluya, hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku,
haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, kembali kita serahkan semua. Angka 6 bicara kekuatan manusia. Semua kekhawatiran kita, semua masalah pergumulan kita, apa yang kita miliki, semua kekhawatiran pergumulan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Sapanya di dalam tangan Tuhanlah terletak sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Hanya di dalam Dia, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.